I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. 31 sampai dengan 37. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.
Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam para ibu, bapak, dan mungkin ada suster. Malam, Suster. Malam, suster. Ya, saya minta maaf sekali karena saya terlambat. Karena upacara misalnya itu ya lama dan sebagainya. Dan memang harus saya untuk datang. Ya, Ibu dan Bapak, saya tidak bisa memberi apa-apa kepada kalian berdua atau bersama atau sesama, tapi hanya ini yang akan kami berikan. Para Ibu dan Bapak, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar tentang Santa Ursula, mendengar juga tentang Santa Angela. Kiranya suster tadi yang begitu muda bisa melihat perkembangan, bisa melihat kemajuan dari dulu-dulunya seperti apa yang dia lihat, dia keluarkan tentang bagaimana Koryeso itu menghidupi. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu tentang cor unum et amina una. Bulina, wrong. Nah, yaitu satu persatu Bu ya. Iya. Iya. Yang besar. Iya. Iya. Inilah Koryeso Malang yang terkasih. Didirikan pada tahun 1900. Kemudian ada patung yang dikirimkan oleh suster, patung Santa Angela, patung Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus ini amat berarti bagi orang yang datang ke Malang, khususnya di Biara. Kalau misalnya umpamanya saya datang ke Biara itu, mungkin dulu nggak tahu, tapi lama kelamaan saya atau tidak Yesus yang memiliki hati yang begitu indah, yaitu patung Yesus, hati Yesus. Seperti tadi dalam bacaan Injil, lambung Yesus ditikam. Ditikam itu berarti apa? Dia ingin membuktikan bahwa Yesus itu benar mati atau tidak. Ya.
kedua, ya, itu yang kami imani. Mungkin kurang jelas ya, Bu. Ya, Bapak, itu ada 3 gambar. Yesus yang pertama adalah Yesus Raja, yang merajai karena dia memiliki hati kudus Yesus. Coba Ibu merasakan. Kita merasakan sendiri. Iman yang kedua yaitu 3. Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Itu Tritunggal. Maka di komunitas ini, di biara ini disebut komunitas Tritunggal atau Trinitas. Trinitas yang Maha Kudus. Trinitas. Yesus, Roh Kudus, kemudian Allah Bapa. Kemudian yang ketiga itu adalah Maria mematahkan simpul-simpul yang ada di dalam hati, dalam diri orang, dalam sesama yang kemungkinan besar hidupnya itu dipenuhi oleh masalah-masalah. Nah, ini 3 hal. Ketiga hal ini tidak terpisahkan. Kalau ke hati kudus Yesus, saya memiliki hati yang gundah gulana. Kemudian pada Tritunggal Maha Kudus, saya mengimani bahwa ketiga pribadi ini satu. Kemudian kalau kita merasa punya masalah seperti sekarang ya Bu, di kampus Kori Yesus kita banyak masalah. Tapi oleh Suster Ingrid, pimpinan kami, diadakan satu lembaran besar, yaitu patung atau gambar Maria yang membuka simpul-simpul. Simpulnya apa? Terserah pada para suster, terserah pada para pendidik, terserah pada para terdidik dan siapa saja itu. Maria itu benar-benar membuka. Apakah kita sekarang ini merasa dibuka ataukah hanya ditutup aja? Itu terserah kepada masing-masing. Tetapi kalau Ibu bertanya kepada saya sungguh merasakan Maria sungguh membuka simpul-simpul kita. Simpul-simpul kita apa? Misalnya, anak dari KB, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, itu yang dulu-dulunya, mungkin 1 tahun ini, mau menerima murid baru. Suster kami, pimpinan yayasan, Suster Fitri, risau, cemas, khawatir dengan anaknya yang tidak begitu tidak datang dan semua pergi atau bagaimana gitu. Suster itu cemas sekali.
Tetapi dengan doa kepada Bunda Maria yang membuka simpul, lama-lama terbuka. Dan akhirnya ya memang tidak sepenuhnya seperti tahun-tahun lalu dibuka dengan simpul Yesus, simpul Maria itu, akhirnya kita mendapatkan banyak murid. Ketika berbagai macam kegiatan itu dalam bentuk reflektif, berdoa, menulis. Berdoa itu doa seperti tadi, Bunda Maria, pada Bunda Maria. Menulis, kita ini menulis 2 buku nih. 2 buku ditulis oleh Suster Lucy. Dia memang hebat sekali. 2 buku, 1 dan 2. Itu bagian 1 dari tahun 1900 sampai dengan 1949. Kemudian bagian kedua 1950 sampai dengan 2025. 4. Ibu Teresa, dia menggambarkan bahwa seorang perempuan, maaf bukan karena ada laki-laki tapi perempuan dianggap oleh Tuhan sama sederajat. Maka Ibu Teresa mengajak kepada kita seperti Putri Diana dan kepada satu orang yang dipeluk itu supaya selamat, bermartabat perempuan, dan satu yang dipeluk itu dari orang-orang yang di pinggir jalan dan sebagainya yang tidak diperhatikan oleh orang. Ibu Teresa seperti itu. Nah, kita di dalam dunia pendidikan macam seperti kepada Ibu Teresa. Dia mau kita diangkat martabatnya, orang-orang yang kecil itu dibombong supaya menjadi wanita yang berharga. Lanjut. Nah, ini salah satu kegiatan dalam rangka menyambut tahun jubileum memperingati 125 tahun Biara Ursulin di Kota Malang. Kita para suster itu mengadakan ke 9 Porta Santa. Antara lain adalah Porta Santa di Ijen. Kemudian Ijen sampai 9 itu menuju sampai kepada Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kami menempuh Jawa Tengah dan Yogyakarta selama 3 hari. Itu benar-benar berarti. Lanjut. Nah, 125 tahun kampus Kori Yesus Malang itu ada 4 yang dirayakan. TK Kori Yesus Malang, kemudian Asrama Putri Kori Yesus Malang, Asrama Putri, ini anak kecil, kemudian Asrama Putri, ya. Kemudian lanjut.
Kemudian SD Korisu Malang dirayakan dengan memotong tumpeng. Lanjut. Ini membuat buku itu dipadukan Mr. Luciana, ada workshop, ada Romo Budiono, ada Bapak yang di sini menjadi Kepala Museum Jawa Tengah, kemudian moderator. Mereka membicarakan tentang buku tersebut. Lanjut. Nah ini di samping itu kita semua ada di sosial, ada yang ke panti asuhan, ada yang ke pemulung, ada yang ke panti sosial, pemulung, dan orang-orang yang di jalanan. Itu ada susternya, ada gurunya, lalu ada muridnya, semuanya. Lanjut. Ini lintas agama. Itu lintas agama itu diundang kepada para orang-orang yang beragama lain, Muslim dan agama yang lainnya. Kemudian yang kedua itu juga itu ada lintas agama, sekolah-sekolah di kampus, jadi kampus mereka masing-masing dan dikumpulkan. Terus ini kegiatan yang diadakan selama hampir setahun ini. Ada kegiatan jalan sehat, workshop, misalnya anak itu kurang menghargai pada orang tua dan sebagainya, itu ada workshop. Lanjut. Nah ini ketika akan berakhirnya masa 125 tahun itu, akhirnya para suster Idit, Suster Fitri, Suster Pula, dan para guru sekolah mereka meniup lilin sebagai tanda 125 tahun terakhir. Kemudian mereka bergembira. Nah, ada dua suster Angela Rekan dan Suster Xavier. Mereka berani ke Malang, dari Surabaya kemudian ke Malang, cari tanah dan sebagainya, dan mereka mendapat. Dan ada pergolakan, rumah biara kami dihancurkan, dibakar habis. Waktu itu tahun 1942, 43, seperti itu. Habis. Kemudian bangunan ada kokoh sekarang ini, antik, indah, dialah biara For Yesus. Sudah 125 tahun. Biara kami itu memang kata orang dan memang sebenarnya adalah memang indah dari yang lain-lain. 125 tahun itu perjalanan yang panjang. Biara kami ini masuk dalam Museum Nasional. Suster Lucy mau memasukkan ke Biara Nasional.
Kemudian setelah dididik dan bagaimana dia dididik dan diluluskan, kita merasa bagaimana sudah tersebar di mana-mana, yang sudah ke luar negeri, ke dalam negeri, semua. Kalau kita tanya, Bapak, Ibu dari mana? Oh, saya dari Koryeso, saya dulu dari SMA, dulu dari TK, dari SD, itu alumni itu udah menyebar. Kemudian yang sudah meninggal kami kunjungi untuk berdoa, mohon bantuan untuk masa yang akan datang, yaitu Pineleh di Kembang Kuning. Biasanya suster asrama putri dan putra itu yang akan mengunjungi. Dan di makam para suster di Malang, itu dari Malang tuh, di Malang itu ada dari Klaten, Solo, Jogja, Madiun, Surabaya, dan Malang sendiri. Makamnya itu kami datang ke situ, saya merasa tidak ada berinding-berindingnya, tetapi saya merasa damai. Dan kami masih akan menapaki tahun ke depan. Wujud nyatanya berdoa pembawa simbol, Maria pembawa simbol yang tadi saya jelaskan, berdoa untuk penerus biara, karena biara kita tuh lama-lama akan habis, entah bagaimana. Para pendidik dan peserta didik yang mau diajak untuk menjadi benar. Dimanapun pendidikan pasti bermanfaat, berguna, diperlukan. Maka dalam dunia pendidikan itu harus menanamkan terbiam. Entah Tuhan apa, terima dengan hati dingin, bersuka cita bila diutus saat perubahan, terimalah. Mari kita songsong di masa yang akan datang dengan berdoa, bermati raga, beraktivitas, berkarya, berusaha, dan berinovasi. Sekian dan terima kasih. Boleh bertanya, boleh menjawab, boleh apa saja, atau mau lihat filmnya? Iya tadi yang video yang nggak keluar gambar, kayaknya menerangkan tentang Angela Merici. Ya, saya coba lagi ya videonya ya, yang tadi ya. Saya minta maaf sekali. Nggak apa-apa, Suster. Ya, soalnya ini Angela Merici itu memang membawa pewarta gembira. Itu pendiri Ursulin. Kalau pendirinya kalau Ursula itu kami punya pelindung. Yang mendirikan Santa Angela, kemudian kami punya pelindung adalah Santa Ursula. Maka namanya OSU, Ordo Santa Ursula. Tanya yang lain aja, biar supaya mengerti.
Apa ada yang kenapa? Pendirinya Angelina. Ya. Kepengen melihat. Ya, boleh. Riwayat. Ayat. Ya. Hiduplah dalam keserasian, bersatu sehati sekehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih, saling menghargai, saling membantu, saling bersabar dalam Yesus Kristus. Nasihat terakhir Santa Angela merupakan sebuah visi spiritual yang mengendap di hati setiap pecinta hidup dalam komunitas penuntut Santa Angela. Pada tahun 1529, kota Brescia mengalami kehancuran akibat perang. Angela dengan penuh semangat dan perjuangan mengumpulkan para perempuan yang meluluskan dirinya untuk Kristus. Tibalah waktunya untuk melahirkan spiritualitasnya, yaitu menjadi mempelai Kristus semata-mata seperti Santa Ursula. Pada hari pesta Santa Katarina dari Alexandria tanggal 25 November 1535, 28 anggota pertama menulis nama mereka dalam buku anggota kompani Santa Ursula. Sebagai pelindung kompani, Angela memilih nama Santa Ursula. 28 perawan Ursulin pertama membaktikan diri kepada Allah, tetapi bukan dengan hidup di biara seperti lazim di zaman itu. Mereka tetap tinggal di masyarakat, di rumah, di antara keluarga mereka. Santa Ursula dijadikan contoh hidup untuk para pengikutnya, yaitu mencintai Kristus sebagai mempelai dan mencintai sesama anak Allah. Selama 5 tahun, Angela memimpin putri-putrinya. Angela mendikte beberapa nasihat bagi mereka dan sebuah wasiat yang mengajak semua untuk bersatu. Jangan berkecil hati. Yakinlah, percayalah sebulat-bulatnya, bahwa Allah akan membantu Anda dalam segala hal. Angela Merici meninggal pada tanggal 27 Januari 1540 di Brescia. Dia meninggalkan sebuah kompani yang kecil, yang dalam 490 tahun telah bertumbuh, menjadi suatu perhimpunan yang besar dan beraneka ragam, dengan spiritualitas yang satu dan sama, yaitu spiritualitas Santa Angela. Pada tanggal 24 Mei 1807, Angela dinyatakan sebagai Santa. Tahun 1855, berita surat kabar kedatangan ke-7 suster di Batavia, Jakarta dan mulai berkarya pada tahun 1856 tanggal 7 Februari. Karya pendidikan dan kehidupan rohani semakin baik. Ketujuh suster ini adalah perintis pelopor pendidikan Katolik di Indonesia. Mereka dipimpin Suster Ursula Mirtins komunitas Maisik dan Suster Saveria Verhoek dari komunitas Houtkruis Belgia, serta 5 Suster Ursulin dari Sita, Suster Angelique Kuipers, Suster Emmanuel Harris,
Suster Jane Nieuwenhuizen, Suster Marie Graetz, dan novis Suster Andre van Gemer. Kemudian, tanggal 14 Oktober 1863 Suster Louis dengan 4 suster lain dengan menumpang kapal Zephir, berlayar selama 11 hari, tiba di Surabaya di saat zaman penjajahan Belanda VOC. Pada saat Monsinyur Franken SJ bertugas dan dibantu oleh Romo van den Elzen SJ dan Romo JB Palings SJ, pada tanggal 3 November 1864 untuk pertama kalinya dibuka sekolah. Pendidikan TK dan SD berdiri dulu di Surabaya, lalu bermekaran SMP hingga HIS dan SPG. Dengan dipimpin oleh Suster Louis de Marteau pada tahun 1863 sampai tahun 1890, lalu dilanjutkan oleh Suster Angelie Flecken pada tahun 1890 sampai tahun 1915. Juli 1895, Monsinyur Jacobus Staal SJ ke Surabaya bertemu dengan Suster Angelie Flecken, merestui Suster Ursulin untuk mendirikan biara, sekolah dan asrama di Malang. Disepakati bahwa Monsinyur Staal akan mengirimkan surat secara resmi ke uskupan setelah pulang dari Maluku untuk kunjungan kanonik. Namun, Monsinyur Staal meninggal dunia di atas kapal dalam perjalanan di Laut Banda, melintasi lautan untuk sebuah misi visitasi kanonik ke Kepulauan Maluku. Monsinyur Staal menghembuskan nafas terakhir di atas kapal. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Satu gugur, akan tumbuh lagi pejuang misionaris lain melanjutkan misi yang mulia demi kemuliaan Allah. Tahun 1897 pada suatu liburan, Suster Angelie Flecken, Suster Aldegonde dan Suster Safir Smets berangkat ke Malang untuk mencari tanah yang cocok. Menyambut harapan baru sebuah perjuangan membuka ladang Tuhan di tempat baru. Para suster sibuk bersiap menuju Malang. Sebuah hal besar harus dimulai, yaitu dengan melakukan perjalanan menuju Malang naik kereta api. Atas bantuan Romo Jongbloed SJ, mereka menginap di rumah Menir Staki. Mereka diperkenalkan dengan seorang yang mahir dalam jual beli tanah, yaitu Menir Theodorus Henricus Hofsmith. Hasilnya tanah didapatkan dengan membeli milik Menir Borwater Steenecker dengan luas 22.000 meter persegi di Jalan Celaket. Pada lokasi itu merupakan pusat pemukiman orang Belanda. Transaksi jual beli pun terlaksana pada akhir tahun 1899. Pergantian pimpinan kerohanian di Surabaya. Vikaris apostolik baru Monsinyur Staal digantikan oleh Monsinyur Edmundus Lupin SJ. Beberapa kebijakan baru diambil dalam mengawali kepemimpinannya, yaitu melarang pendirian asrama atau internaat di Malang. Monsinyur Lupin SJ tidak setuju karena khawatir akan terjadi kesalahpahaman antara Suster Ursulin sendiri, yaitu Susteran Ursulin Noordwijk dan Weltevreden Batavia. Karena pimpinan-pimpinan di Batavia khawatir asramawati mereka berkurang, maka untuk itu dilakukan langkah pencegahan dengan melarang pendirian karya asrama di Malang. Konflik batin dan spirit pada tanggal 10 Desember 1899. Suster Angelie Flecken menemui Monsinyur Lupin yang visitasi ke Surabaya untuk membahas persoalan ini. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Suster Augustine Philipsen dan Suster Madeleine, yang dari awal menentang pendirian biara di Malang. Situasi berubah begitu cepat. Kegembiraan mewarnai komunitas. Hingga pada hari Kamis, 18 Januari 19 surat resmi dari Monsinyur Louis Pen datang, berisi penunjukan Suster Safir Smets sebagai pemimpin pertama biara Ursulin di Malang.
Tanggal 5 Februari 19 merupakan peristiwa bersejarah pelepasan tim pionir ke Malang untuk memulai karya baru. Awal dari sejarah karya Ursulin di Malang. 6 Februari 1900 pukul 7 pagi. 3 suster pionir dengan gagah berani naik kereta api dari Surabaya dan tiba di Malang pukul 11. Romo John Clot. Karya Suster Ursulin di bumi Malang sudah dimulai. Perjuangan penuh tetesan keringat, air mata dan darah. Seiring penjajahan yang terus terjadi di bumi Indonesia, panggilan hati suster-suster Ursulin membara dan terus membara. Lebih dari 1 abad yang lalu, seorang suster Ursulin bernama Suster Angela Flecken OSU membawa sebuah mimpi besar dari Surabaya ke Malang. Mimpi akan pendidikan yang berpijak pada cinta dan iman. Segala persiapan dimatangkan di bulan Oktober 1897. Suster Xavier Smith dan beberapa suster lainnya berangkat ke Malang untuk mencari dan memilih lokasi yang tepat. Mereka ditawari 2 bidang tanah yang cocok untuk rencana tersebut. Milik keluarga Borwater, Stinikers, di Jalan Celaker, yang akhirnya dipilih karena tanahnya sangat luas, sekitar 22.000 meter persegi, seharga 15.000 gulden. Memutuskan untuk membentuk Uni Roma Ordo Santa Ursula yang terbentuk pada tanggal 28 November tahun 1900. Dari 71 pemimpin biara yang hadir, ada sebanyak 63 yang setuju untuk menggabungkan diri dalam Uni Roma. Dari 63 biara, 89% yang menyatakan bergabung langsung dalam Uni Roma. Di antaranya adalah biara Surabaya dan Malang dengan pemimpin Angela Flecken. Tahun 1910 adalah saat di mana bumi Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, dilanda wabah yang mendunia, yaitu wabah pes yang merenggut ribuan nyawa dan merusak sendi-sendi sosial. Begitu berat perjuangan suster-suster Ursulin pada zaman penjajahan Belanda. Karya pendidikan merupakan cita-cita luhur suatu bangsa untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia. Pada tahun 1950 sampai 1951, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1950, dibuka sekolah di Jalan Celaket nomor 55 Malang dengan nama Sekolah Guru Kepandaian Putri atau SGKP Santa Ana. Kepala sekolah dijabat oleh Suster Ursula van Gossenbach OSU.
Pada tanggal 31 Agustus 1953, surat dari Roma tiba yang isinya menyetujui pembukaan SGKP. Pada tanggal 1 September 1953, SGKP dibuka dan sudah ada 24 murid mendaftarkan diri. Pada Januari 1961, SGKP Santa Ana berubah nama menjadi SGKP Korjesu. SGKP Santa Ana berlangsung selama 15 tahun, yaitu pada tahun 1950 sampai 1965. Pada tahun 1967, SGKP berubah namanya menjadi SKKA Korjesu. Pada tahun ajaran baru, Januari 1977, SKKA berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga atau SMKK Korjesu. Perkembangan perjuangan suster-suster Ursulin di tengah wabah yang mengerikan, ketiadaan dana, kemiskinan rakyat semua menyatu dirasakan dalam gerak pelayanan ini. Hingga saat Jepang menyerbu Pearl Harbor 7 Desember 1941, lalu melakukan invasi ke negara Asia, termasuk ke bumi pertiwi. Kedatangan Jepang pada 8 Maret 1942, tiba-tiba dikejutkan dengan sirine tanda bahaya. Terjadi serangan udara di langit malam. Para suster Ursulin harus menyelamatkan sekitar 2.250 murid dalam perlindungan aman di sekolah dengan kecemasan luar biasa. 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan. Terjadi transisi kekuasaan, situasi yang berat, dan penuh ketidakpastian. Dengan berani para suster meminta kembali komplek Korjesu. Hingga tahun 1946 komplek Jalan Celaket dikembalikan dan diperbaiki. Asrama Taman Rini dibuka, HIS dibuka, Santa Yusuf dibuka. Harapan kehidupan lebih baik, bertumbuh kembali. Kehidupan biara dalam titik kemiskinan yang parah. Para suster Ursulin terus berbenah, berjuang menghidupi komunitas. 31 Mei 1947, seorang tentara Trip memberitahu akan kehadiran Nika yang akan kembali menjajah. Para tentara akan menghadang dan mencegah, yaitu dengan cara membumi hanguskan semua fasilitas gedung peninggalan Belanda agar tidak dipergunakan sebagai pos tentara Nika. Kesedihan luar biasa, baru saja menerima kembali kunci, kini harus menerima kenyataan gedung akan dimusnahkan. Berkat dan rahmat keselamatan memenuhi langit Korjesu. Mujizat itu nyata. Ketika patung hati kudus Yesus ditahtakan di atas pintu utama Jalan Celaket, para suster menyerahkan seluruh karya komunitas kepada hati kudus Yesus. Siapapun yang keluar masuk pintu itu akan terberkati. Komunitas Ursulin Malang bersama Surabaya sebagai anggota pertama Uni Roma, dengan penuh kepercayaan terus berproses dan berbenah. Tahun demi tahun, hingga 15 Juli tahun 1951 berdirilah SMA Korjesu. Dengan semboyan Solideo, suster-suster Ursulin senantiasa bertekun dan setia menjalankan tugas. Kini buah-buah berlimpah. Melalui karya pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK Korjesu Malang, kami telah ada dan akan selalu ada di hati, di setiap jiwa yang pernah mengenal belas kasih Allah.
Melalui belayan kasih para suster Ursulin yang telah mengorbankan dirinya demi memuliakan namamu. Masa kejayaan adalah ketika semua bersukacita, bersatu, bahu-membahu mewartakan wasiat Santa Angela melalui karya kasih bersama suster-suster Ursulin. Inilah kami, buah-buah dari spiritualitas Santa Angela. Serviam, serviam, tetap teguh serviam. Tahun pelajaran 2000-2001, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga atau SMKK Korjesu berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Korjesu masuk kelompok pariwisata. Dan tahun 2000, SMK Korjesu menambah jurusan akomodasi perhotelan. Pada tahun pelajaran 2011-2012, dibuka jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV Korjesu Malang. Jurusan DKV merupakan jurusan pertama di Malang Raya, sehingga SMK Korjesu memiliki jurusan kuliner, perhotelan, dan DKV. Ada, Ibu. Ya, Suster Marta, Ya. terima kasih. Saya sedikit bertanya ya, Suster. Ya. Ini yang dari video itu dikatakan bahwa gedung itu akan dihancurkan ya ketika Jepang sudah pergi, kemudian Nika akan kembali lagi, kemudian jadi setelah gedung itu dikembalikan ya setelah Agustus 45 kalau saya enggak salah dengar, itu kan gedung dikembalikan, tetapi Nika akan datang lagi dan gedung-gedung itu akan dihancurkan biar Nika tidak punya tempat untuk kembali menduduki Indonesia mungkin ya. Nah itu terus dipasang patung Korjesu di depan pintu dan itu adalah mukjizat karena gedung itu akhirnya selamat. Ya sampai sekarang masih tetap berdiri selama 125 tahun. Ya, selamat dulu Suster Marta atas ulang tahun yang ke-125 tahun ya untuk Korjesu Malang, luar biasa. Terima kasih. Nah, Ya. itu tadi tapi di video Suster juga di PPT tadi ada juga yang akan diusahakan untuk akan dihancurkan ya. Tapi ternyata tidak jadi hancur karena Ya. patung Yesus ini. Atau bagaimana? Tadi kan ada kayak kalau nggak salah. Jadi dengan adanya patung Yesus, siapa yang masuk pintu itu atau masuk keluar akan terberkati ya. Jadi saya jadi ingat seperti Porta Sancta ini ya, yang jubilium saat ini itu. Ya. Di patung Korjesunya sampai sekarang masih ada ya patung itu, Yesus? Masih ada. Masih ada. Masih patung ada. Korjesu itu ada di patung, ada di bawah, di atasnya itu atas sekali itu SMA. Oh, di gedung SMA-nya. Oh. Jadi itu gedung yang selamat itu, ya, gedung SMA itu atau Ya. atau gedung lain Ya. lagi? Iya. Yang selamat itu. Oke. Ya, sesuai dengan tema bulan ini kan, berarti semua diserahkan pada hati Yesus dan semuanya menjadi baik. Ya. Ya, untuk Tapi memang waktu penghancuran itu kami kan tiga lantai yang depan. Lantai pertama masih utuh. Lantai kedua hancur. Lantai ketiga hancur. Tetapi setelah dikembalikan untuk menjadi gedung kami hanya mampu menjadi 2 lantai. 2 lantai. Yang tiga enggak mampu. Oh, berarti hancurnya sebelum waktu ketika Jepang mungkin ya. Jadi ketika dikembalikan sudah hancur, tapi bisa Ya. dibangun kembali sampai
2 lantai. Dan selamat ketika Ya, ada tadi ya rencana ya, penghancuran itu. Oke, semua jelas. Terima kasih, Suster. ya. Ya, terima kasih. Mungkin teman lain ada yang mau bertanya, silakan. Luar biasa ya dari sejarah tadi kita lihat 7 suster datang ke Indonesia tahun 45 sudah punya 2.500 murid ya. Iya. 2.500 pas zaman Jepang itu wah, luar biasa. Iya. Sebanyak itu. Nah, kalau Kami sekarang kan berapa suster? kami kan misi pertama adalah pendidikan. Nah, untuk Ya. tahun ini memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini hanya ada kurang lebih TK itu ada 115, SD itu ada 300 400, kemudian SMP itu ada banyak, ada 300, SMA itu ada 300, SMK itu ada 200. Ya, 1.500 sekian. Di Kemarin Indonesia. enggak, Atau di Malang? Malang saja. Di Malang. Di Malang saja. Wah, luar biasa. Iya, ya. Kemarin kami mengadakan upacara, semuanya datang ke SMP. Datang semua itu ya kami itu yang kami ada, bukan yang lain-lain. Kami aja. Waduh. Kalau semuanya datang banyak loh. 1.000-an lebih gitu. Tapi memang kalau dulu ya pasti 2.000 lebih. Iya. Tahun ini 1.500. Ya. Terima kasih. Ya teman-teman, siapa yang mau bertanya? Omar ya, silakan. Ya, Suster, saya kan salah satu alumni Koryesu. Ayo datang kemari. Selamat. SMP, saya waktu itu SMP. Waktu itu saya masih ingat masih putri saja ya, Suster. Kalau sekarang itu campuran atau masih tetap dipertahankan putri saja, Suster? Sekarang sudah campuran. Oh. Tahun 69 itu sudah campuran. Oh, iya, iya. Jadi semua sudah laki dan perempuan. Tapi memang bangga, Suster. Jadi iya. alumni sana itu bangga. Kan baju kami garis-garis kotak-kotak hijau itu kan. Terus pakai serpian. Iya, pakai serpiannya waktu itu. Sangat disiplin sekali. Itu kakak itu juga beberapa juga alumni loh, Suster. Itu Bu Koni alumni. Koni sih, Koni tambah asrama. Kalau saya kan kakak saya di Malang. Jadi saya pulang tiap hari. Bu Koni itu kos itu. Atau di asrama putrinya Koryesu itu. Koni, ayo Bu Koni juga sharing itu. Ya, terima kasih. Selamat malam, Suster. Ya, selamat juga malam, 125 tahun Koryesu. Saya alumni saya tahun 62 sampai dengan 65. Saya masih panggilannya masih Mer pada waktu itu. Iya, dulu panggil Mer. Panggil Suster Mer. Jadi Mer saya tuh Mer Patricia sama Mer Hedegaard. Kalau Mer Hedegaard kan katanya baru meninggal 3 tahun lalu gitu kan. Ya, ya. Bagaimana Ibu cerita sedikit tentang suster atau tentang keadaan di sini? Ya, pada waktu itu masih semua tuh masih perempuan, Suster. Jadi nggak campur. Tadi Suster mengatakan tahun 59 campur. 65, 67. Oh, 67. Ya betul, saya 65 sudah masuk ke Umbra. Lulus saya. Ya.
Jadi waktu itu memang masih disiplin betul, Suster. Karena yang pegang kan Prancis sama Jerman itu. Jadi yang Mer Patricia itu orang dari Prancis dan mengajar bahasa Prancis. Saya di SMA. Mer Hidegard, dia Jerman, mengajarnya juga bahasa Jerman. Ya, senang sekali saya, kenangan saya masih itu. Disiplin. Ya. Ya, suaranya Mer Hidegard enak sekali, Suster. Merdu. Sopran benar dia. Ya. Serviam. Terima kasih, Suster. Silakan yang lain. Serviam itu apa, Suster? Saya mengabdi. Oh, saya mengabdi. Dua kali ya, double ya. Serviam gitu? Atau satu? Serviam saja. Oh, satu saja. Gitu. Satu saja. Kami aku semua bangsa, segar bugar pun muda belia, bersatu padu serentak maju ke arah luhur kami menuju. Kami sadari panggilan Tuhan, hidup suci menjadi teladan. Kristus pribadi yang menyinari, Maria Bunda pembimbing kami, majulah peganglah semboyan, Serviam, tetap teguh Serviam. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Siapa lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Silakan. Ada? Ada di mana saja, Suster? Suster Osu ini ada di mana saja di Indonesia? Di Indonesia ada di seluruh Indonesia, kecuali di Sumatera. Sumatera ada sendiri, di Nias kita punya. Kemudian di Maluku kita nggak punya. Jadi di Jakarta, Santa Maria, Santa Angela, dan Santa Teresia, Kampung Sawah, Sunter, dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah, Solo, Klaten, Jogja, Madiun, Surabaya, dan Malang. Kalau misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian di NTT, di NTT itu di ND, Ruteng, dan di Labuan Bajo. Kemudian di Kalimantan itu ada Nangapino. Kemudian di Manado, di kota Manado ada 2 untuk asrama dan untuk sekolahan. Untuk di Irian Jaya Irian itu apa namanya? Papua itu ada di Timika, ada di Agat, dan sebagainya. Itu ada 35 suster, 35 komunitas. Di seluruh Indonesia, Suster ya? 35 komunitas. Ya. Kalau Ursula itu masuk juga, Santa Ursula, Jakarta. Masuk ya? Osu ya? Ya. Itu mandiri atau masih dengan rumah? Kami semua dengan rumah. Oh, masih pusatnya di rumah? Masih? Ya, pusatnya di rumah. Semua khusus pendidikan ya, Suster ya? Ya, pendidikan. Sekolah semua ya? Pendidikan itu kan dimanapun, kapanpun dipakai.
Dia mau pendidikan di rumah atau pendidikan di sekolah atau di mana, di asrama atau di mana perlu pendidikan. Maka kami memilih pendidikan yang utama. Dan karena pendidikan itu terus banyak menjaring orang-orang bisa menjadi Katolik. Ya. Suster, saya mau tanya, Suster. Boleh. Bagaimana mungkin Suster bisa sharing pengalaman pribadi dengan hati kudus Yesus? Nah, ini pengalaman pribadi saya itu mungkin orang tidak mau mendengar, tapi itu pengalaman pribadi saya. Saya mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus yang mempunyai hati kudus ini. Di pojokan sana di rumah biara ini ada patung Yesus yang hati kudus Yesus. Itu kalau saya tidak menyentuh kakinya, saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak saya pegang. Apa ya? Saya nggak mengerti. Saya lihat di Bunda Maria, di patung-patung yang lain, nggak seperti itu. Tapi malam-malam itu, apa ya? Hatiku ada apa nih? Akhirnya saya jam ya sudah malam begitu, saya keluar. Saya buka pintu, saya berjalan sampai kepada patung hati kudus Yesus nih. Hati saya itu langsung dek. Oh, ini. Hati kudus Yesus yang saya sangat hormati. Akhirnya di situ di depan patung itu ada dingklek, ada untuk duduk. Saya berlutut depan patung itu. Saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan, Yesus, Engkau mempunyai hati. Berikanlah hatimu kepadaku. Lama sekali saya tidak memalingkanmu kepada hati kudus Yesus ini. Pertama-tama saya masih kosong. Tapi setelah 2-3 kali berlutut, saya merasakan bahwa Yesus itu ke dalam hati saya. Nah, sesudah saya mendapatkan mukjizat ini, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, iya, patung itu membawakan mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah ketika saya masuk ke TK. Anak TK yang begitu ramai, bising, kesana kemari, anak-anak. Tapi ketika saya datang, anak itu memeluk saya, memberikan salam, merangkul saya. Saya merasa, aduh Tuhan, ini mujizat. Itu contohnya yang pertama.
Contoh yang kedua, ketika saya ada gundah gulana dalam hati saya ini, saya duduk di gereja. Di sana juga ada hati kudus Yesus. Saya diam, saya nggak mengerti kenapa ada masalah seperti ini. Kemudian saya berlutut, nggak betah berlutut, saya duduk. Nggak betah duduk, saya berlutut. Akhirnya, saya tidak minta bahwa hal ini terjadi pada seorang yang masalah. Tapi akhirnya saya berlutut kembali ke duduk dan sebagainya. Masalah itu selesai dengan pelan-pelan. Ketiga, saya itu merasa kalau di Malang itu ya gimana ya, saya sendiri dan sebagainya begitu. Nggak punya teman tapi nggak seakrab di mana gitu, di Bandung atau di mana. Namun akhirnya saya mempunyai seorang teman dan ini mengatakan, Suster Marta, ada apa, Bu? Saya melihat bahwa Suster Marta itu ada jiwa yang tertanam dalam hati Suster. Apa, Bu? Saya kok nggak ngerti. Pokoknya saya melihat Suster Marta itu bahwa dia adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pada Tuhan yang pertama pada hati Yesus. Dan akhir dari itu, Bapak Ibu ini itu setiap kali membawa makanan, minuman, dan sebagainya ke dalam biara. Saya katakan, ini dari ibu ini, dia mengatakan bahwa kita berdoa untuk ibu itu. Dan akhirnya ibu ini juga lepas dari masalah-masalahnya. Saya nggak sadar, tapi ternyata tanpa kesadaran diri saya, orang lain melihat. Nah itulah salah satu mukjizat dari hati kudus Yesus. Begitu, Bu. Terima kasih, Suster, buat sharingnya yang indah. Ini membuat saya kembali kepada hati kudus Yesus ya. Kayaknya mungkin harusnya malam ini ditutup dengan doa kepada hati kudus Yesus ya, dan dilanjutkan dengan dengan doa Boleh, penutup. Betul boleh ya? Lina yang mimpin nanti. Dimulai dengan hati kudus, terus ditutup dengan doa penutup. Itu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Lin. Mesti cari dulu. Dicari Mesti dulu doanya. dicari dulu, nggak apa-apa, Lina. Ya. Terima kasih. Suster, kalau untuk patungnya itu apakah yang patung Kristus Raja itu untuk hati kudus atau ada patung yang lain ya, Suster? Hati Itu kudus Yesus. Kristus Raja ada yang di pojokan ini, di pojokan kami di sini. Iya. Itu menggambarkan Kristus Raja. Kristus Raja. Hmm. Maksud saya itu kalau hati kudus Yesus itu selalu patungnya Kristus Raja. Atau ada patung yang lain ya, Suster? Patung kalau yang kerahiman. Hati kudus Yesus kenapa, Bu?
Patungnya itu apa selalu Kristus Nah, Raja atau ada patung yang lain ya kayaknya ya? Ada yang lain Yang yang ada salah yang satu lain ya? pokoknya ada Ada yang lain kan? hati kudus. Kristus Raja itu pokoknya ada hatinya. Yang hatinya Pokoknya itu ada apinya itu ya? Ada ya, duri-durinya ya, Suster. ya, Ya. seperti itulah. Ya. Di paroki saya Kristus Raja ya, Bajiro, Suster. Ya, Mungkin sama. iya, sama, Hati tetapi kudus kan Yesus. dia memakai mahkota, kan? Begitu kan? Iya, pakai mahkota. Oh, ada yang tidak, memang ada yang tidak. Betul. Yang Ya, merah itu ya, yang pakai. ya, Ya, Kristus Raja. Hati kudus Yesus. Itu kalau tadi ada Bunda Maria pengurai simpul ya. Apakah selalu Bunda Marianya yang berkaitan dengan hati kudus Yesus di Kor Yesu ya, itu Bunda Maria yang pengurai simpul? Atau bisa pengurai Bunda simpul. Maria yang lain? Bisa Bunda Maria yang lain. Tapi karena kami saat ini devosi pada Bunda Maria pengurai simpul, kami memasang patung gambar itu di kapel. Kalau yang Suster ceritakan kan permasalahan-permasalahan yang tadi Suster sharingkan itu juga terurai ya, maksudnya permasalahannya Ya. terselesaikan. Berarti Ya. bisa Umpamanya, dua-duanya dengan ya, hati kudus dan dengan Bunda Maria. Bunda Maria. Oke. Bu Sinta masih ada lagi yang mau disampaikan ke Suster. Ini sudah lebih 5 menit. Lina sudah dapat doanya? Doa hati kudusnya belum? Bunda, Bu Sinta bagaimana? Sudah dapat. Sudah dapat ya? Ya, sudah dapat. Bu Sinta mau ditutup sudah lebih 5 menit atau? Boleh, udah. Sudah ya? Mungkin sudah lewat waktunya. Iya. Kita akhiri dengan Suster, ya. Ya, Suster. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk pemberian hari ini untuk diri saya dan untuk komunitas Trinitas Malang. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Dan kedua, saya mau minta maaf karena keterlambatan saya. Ketiga, mari bersama-sama kita menyongsong di tahun yang baru dengan hidup, beraktivitas, berkarya, bertugas, dan berdoa yang Tuhan mau sendiri mengatakannya. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Kami terima kasih juga, Suster. Suster telah mengisi malam ini sehingga kami lebih mengenal komunitas Yesus dengan Santa Bella Merici karena ya kebetulan kemarin saya sebetulnya akan lewat ke Brescia, tapi karena waktunya terlalu mepet saya nggak jadi ke Brescia, Suster. Ya. Pasti nanti suatu saat ya Bu ya. Ya. Ya, itu indah sekali. Saya sudah pernah ke situ. Oh iya. Ya. Ya, baik. Mari kita tutup malam hari ini. Kita akan nyanyi dulu ya. Ya. Sampai malam. Come follow me. Leave all and
be my